Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita mengenal sosok ulama. Dan ulama yang akan kita kenal pada pertemuan kali ini adalah tabi'in, seorang tabi'in yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah artinya Imam Kota Madinah. Dia disebut dengan Imam Darul Hijrah karena ia lahir di Madinah, hidup di Madinah, dan wafat di Madinah. Bahkan ada yang mengatakan imam ini tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Salah satu pendiri mazhab yang diikuti, yaitu mazhab yang dikenal dengan mazhab Maliki, dinisbahkan dengan nama beliau, yaitu Imam Malik bin Anas. Kita kali ini akan membahas tentang sosok Imam Malik bin Anas, atau di tempat kita lebih dikenal dengan Imam Maliki, dan kita akan melihat bagaimana kesaksian ulama tentang perjalanan hidup beliau. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik, ayahnya adalah Anas. Anas, ayahnya Imam Malik ini adalah seorang periwayat hadis. Oleh karena itu Imam Maliki hidup di rumah dibesarkan oleh seorang perawi hadis, dan tentu saja itu membekas bagi Imam Maliki. Ditambah lagi hampir seluruh keluarganya ini adalah keluarga yang pecinta ilmu, perawi hadis. Dia memiliki saudara kandung bernama Nadar. Imam Malik dan Nadar ini, saudara kandung Imam Maliki, hidup di dalam baitul ilmi, dalam rumah yang dikelilingi dengan ilmu pengetahuan. Karena ayahnya itu Anas ini adalah seorang perawi hadis. Adapun kakeknya juga namanya Malik. Jadi Malik bin Anas bin Malik. Malik ini salah satu daripada pembesar-pembesar tabi'in. Jadi salah satu pembesar tabi'in. Jadi artinya orang yang memang dikenal di kalangan tabi'in, dan salah satu disebut dengan kibarut tabi'in. Kakeknya ini juga seorang perawi hadis. Banyak meriwayatkan hadis dari Umar, dari Talha, dari Sayyidah Aisyah, dan Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Hisan bin Sabit. Nah, banyak lagi orang-orang sahabat-sahabat besar yang hadis-hadis didapatkan oleh kakek Imam Malik ini dari mereka. Artinya kakek Imam Malik ini namanya Malik juga telah meriwayatkan hadis dari ulama-ulama, tapi dari kalangan sahabat-sahabat senior. Nah, kakek Imam Malik ini adalah orang besar di zamannya. Bahkan dicatat dalam sejarah, beliau adalah salah satu daripada orang yang memikul jenazah Utsman bin Affan untuk dimasukkan ke dalam kuburannya. Beliau ikut serta dalam memandikannya dan mengafankannya. Dan disebutkan bahwa Malik ini, kakek daripada Imam Malik ini, salah satu orang yang ditunjuk untuk menulis mushaf di masa Utsman bin Affan. Kita kenal di zaman Utsman bin Affan diperbanyak Al-Quran. Sebelumnya pernah diperbanyak di zaman Abu Bakar As-Siddiq, lalu di zaman Utsman bin Affan diperbanyak, dan salah satu katibnya atau penulisnya itu adalah kakek daripada Imam Malik ini, yaitu sebagai penulis Al-Quran atau sekretaris untuk menuliskan Al-Quran. Nah, Abu Amir adalah kakek daripada kakek kakek daripada ayah Imam Malik ini. Imam Malik punya ayah. Ayah Imam Malik punya ayah. Ayahnya ayah Imam Malik ini punya ayah lagi, atau bahasa kitanya uyutnya Imam Malik ini adalah seorang sahabat, namanya Abu Amir. Abu Amir ini, tentu saja kita ketahui bahwa beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang bahkan mengikuti peperangan-peperangan bersama Nabi kecuali Badar. Jadi Imam Malik ini bukan sembarang orang, tapi keturunan orang-orang yang dikenal, dari setiap generasinya dikenal. Mulai dari generasi sahabat, keturunan Imam Malik ini ke atas, lalu kemudian kalangan tabi'in yang belajar banyak dengan sahabat-sahabat besar, lalu ayah Imam Malik ini sendiri adalah periwayat hadis, dan sampai menurun kepada Imam Malik. Dan bahkan Imam Malik ini sendiri punya seorang anak perempuan. Anak perempuan Imam Malik ini hafal ilmunya Imam Malik.
Jadi luar biasa Imam Malik punya banyak hafalan, dan anak perempuannya ini hafal ilmu-ilmunya Imam Malik. Hadis-hadis diriwayatkan Imam Malik ini dia hafal. Kanat taqifu khalfal bab. Anak perempuan Imam Malik ini berdiri di belakang pintu kalau Imam Malik lagi mengajar. Kalau ada orang yang membaca riwayat hadis meriwayatkan dengan salah, maka dia pun menggodor pintu, memukul pintu, nah, untuk mengingatkan kalau itu salah. Maka Imam Malik pun meluruskan. Nah, ini anak perempuannya luar biasa. Ya, dan dia juga punya anak laki-laki juga meriwayatkan hadis, dan juga paman-paman daripada Imam Malik ini juga semuanya kullu harwatul hadis. Semuanya adalah periwayat hadis. Maka kita sangat kagum sekali dengan Imam Malik ini, dan kita bermimpi dalam keluarga kita ya ada keluarga kita yang Allah takdirkan sama seperti keluarga ini ya. Wajar Imam Malik ini menjadi seorang ulama besar ya, tidak diragukan lagi kemampuannya dalam bidang hadis karena dia tumbuh dalam keluarga yang memang bukan hanya dari ke atas sampai ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan. Keluarga Imam Malik ini adalah keluarga periwayat hadis. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Zahabi mengatakan bahwa Imam Malik ini lahir pada tahun 93. Nah, jadi tahun 93 Hijriah adalah hari tahun lahirnya Imam Malik. Disebutkan tahun itu juga adalah tahun wafatnya Sayyiduna Anas bin Malik, pembantu Rasulullah yang terkenal, pada tahun 93. Pada saat itu juga lahirlah seorang ulama besar, yaitu Imam Malik bin Anas. Nah, tapi Imam Malik, Anas itu adalah Anas sahabat pembantu Rasulullah, bukan ayah daripada Imam Malik ini ya, gitu ya. Nah, kemudian ulama juga menceritakan bagaimana bentuk fisik daripada Imam Malik. Mutarrif bin Abdullah menceritakan kana Malik bin Anas tawilan azimul hamah. Imam Malik ini tinggi, azimul hamah, kepalanya ukurannya besar, asla' itu rambutnya tipis ya. Kalau bahasa kitanya ya apa ya? Rambutnya ini tidak setebal orang biasanya. Abyadur ra'si, rambutnya ini putih, banyak uban di masa tuanya ya. Walihya syadidul bayad ila syaqra, dan bahkan kulitnya itu ya, jenggotnya ini putih memutih, dan kulitnya itu memutih putih, hampir disebut dengan pirang ya. Jadi jenggotnya ini putih tapi lebih kepada pirang, begitu ya bahasa kitanya. Isa bin Umar Al-Madini mengatakan, ma ra'aitu bayadan qattun wala hamrah ahsanu min wajhi Malik. Aku belum pernah melihat orang yang kulitnya putih ya, dan tidak memerah-merah lebih baik dibandingkan dari wajah Imam Malik. Nah, ini menunjukkan bahwa wajahnya Imam Malik ini juga warnanya putih ya. Jadi warna kulit ini Imam Malik itu warna putih. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Abu Muhammad Hanifah agak sedikit seperti kulitnya orang-orang Asia Tenggara seperti kita ya. Nah, Imam Malik ini diakui oleh para ulama memiliki kelebihan wajah yang tampan. Abu Asim mengatakan, ma ra'aitu muhaddisan ahsanu wajhan min Malik. Aku belum pernah melihat orang yang wajahnya seindah atau sebagus daripada Imam Malik. Nah, ini kesaksian daripada ulama tentang ketampanan wajah Imam Malik. Masya Allah, Allah anugerahkan ya seorang ulama besar tapi memiliki wajah yang tampan ya. Kemudian pada masa mudanya Imam Malik ini ya, dikatakan oleh Sufyan menceritakan bahwa kana Malik serrajan. Imam Malik ini pada masa mudanya dia bekerja sebagai pembuat anak panah. Jadi kalau anak panah itu ada anaknya ya. Jadi Imam Malik bekerja untuk membuat anak panah ini. Hanya saja diceritakan memang waktunya tidak lama. Artinya dia sebagai pembuat senjata ini tidak dalam waktu yang lama. Lebih dikenal, lebih lama mungkin, lakin arjah an aksara amalihi kana bi tijaratil buz.
Tapi yang paling populer diceritakan bahwa pekerjaan Imam Malik ini pada masa hidupnya adalah sebagai tijaratul buz, itu komis. Dia penjual daripada baju, ya, baju gamis. Jadi Imam Malik ini pedagang, sama seperti Imam Abu Hanifah yang kita ceritakan sebelumnya. Dia seorang pedagang yang kaya raya kalau Abu Hanifah justru, ya. Kana nakiyus siyab la yura ali asharul hibr. Imam Malik ini memiliki pakaian dia sangat sama seperti Imam Abu Hanifah. Imam Malik juga termasuk orang yang sangat memperhatikan penampilan dan gaya. Dan dia tidak mau dia pakaiannya itu sangat bersih. Sangat bersih, la yura alai asharul hibr. Tidak terlihat ada bercak-bercak. Ya, seperti tinta-tinta. Kadang ada orang kalau bajunya sudah lama itu seperti ada bintik-bintik begitu, ya. Kalau Imam Malik itu tak terkelihatan. Yalbisul umamah. Dia memakai imamah. Ada imamah yang dipakai oleh Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah dia ada peci manjang begitu, ya. Imam Malik pakai imamah. Wa yada'u 'alaiha taylasan, ya, wa yasta'milu tayyib al-jayyid al-mis ghairihi. Imam Malik ini dia pakai wewangian. Dia pakai wewangian, pakai parfum. Dan itu terlihat bagaimana Imam Maliki, ya, sangat memperhatikan penampilan. Dan ini kita perlu tiru. Imam Malik mengatakan begini, ma ahabbu li ahadin an'amallahu alaihi illa wa yura asaru nikmatihi alaihi wa khassatihi ahlul ilmi. Kata Imam Malik, ya, aku suka melihat orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat bekas nikmat Allah itu terlihat dalam dirinya, terutama para penuntut ilmu. Jadi Imam Maliki, ya, kalau kita lihat memang orang yang tumbuh bagaimana menjaga adab di dalam menuntut ilmu. Kita melihat dalam kitab-kitab sejarah dikisahkan bahwa ibu daripada Imam Malik ini ketika melepaskan anaknya untuk berangkat belajar itu, maka ibunya mempersiapkan betul-betul penampilan Imam Maliki ini ketika dia masih kecil, dan itu membekas dalam diri Imam Maliki. Nah, jadi ibu Imam Malik ini kalau seandainya Imam Maliki ingin pergi belajar itu dipersiapkan dulu penampilan yang bagus. Dan menurut Imam Maliki juga begitu. Orang harus menjaga penampilan dan terutama para penuntut ilmu, dia harus betul-betul memuliakan penampilan untuk memuliakan ilmu itu. Nah, maka Imam Maliki banyak murid-muridnya menceritakan bahwa ia menjaga betul penampilannya, ya. Dan kita pun dan Imam Abu Hanifah pun kita ceritakan sebelum ini juga sangat memperhatikan penampilannya. Ditambah lagi Imam Maliki ini adalah orang yang sangat menjaga adab. Penampilan dia jaga, adab dia jaga. Jadi ibu daripada Imam Malik ini berpesan kepada Imam Malik, izhab ila Rabi'ah, pergilah belajarlah kepada Rabi'ah, ya, gurunya Imam Malik, fata'allam min adabihi qabla ilmihi, pelajarilah adabnya Rabi'ah sebelum kamu mempelajari ilmunya. Jadi ibunya Imam Malik ini juga luar biasa. Bagaimana dia mendoktrin Imam Malik di dalam belajar itu untuk memperhatikan adab di dalam belajar. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana orang-orang terdahulu di dalam belajar itu sangat memperhatikan adab sebelum mempelajari konten daripada ilmu itu sendiri. Maka hari ini kita khawatir ada banyak orang, ya, semakin tinggi ilmunya semakin kurang adab. Kadang bahkan kepada Rasulullah sendiri pun tidak beradab, ya. Tapi bagaimana imam-imam kita terdahulu, ya, sangat memperhatikan adab. Dan itu membekas bagi Imam Maliki. Satu ketika Imam Malik berdebat dengan Imam Abu Hanifah, ya. Di saat berdebat, ya, di situ disaksikan oleh Imam Al-Laisi. Imam Al-Laisi melihat perdebatan antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya. Berdebat artinya mereka berdiskusi. Nah, lalu Imam Al-Lais bertanya kepada Imam Malik, Imam Malik, tadi aku melihat engkau berdebat, jidatmu berkeringat, sampai menyucur keringat di jidatnya Imam Malik, ya. Ini kan menunjukkan sifat kegrogian dan segala macam begitu, ya. Kata Imam Malik, aku belum pernah melihat orang yang hujahnya sekuat, ya, Imam Abu Hanifah. Jadi
ya sama-sama imam, levelnya sama-sama imam, tapi tetap menghargai meskipun dalam debat dia menghargai. Dia menghargai keilmuan Imam Abu Hanifah. Dia sadar betul ketika dia berdebat itu terlihat bagaimana Imam Abu Hanifah sangat kuat dengan hujahnya. Maka Imam Malik itu sampai berkeringat. Meskipun ya, dalam waktu yang bersamaan Imam Abu Hanifah pun ya juga terlihat grogi ya. Imam Alais ketika bertanya Imam Hanifah kenapa pula ikutan berkeringat ketika berdebat dengan Imam Malik? Kata Imam Abu Hanifah, aku belum pernah melihat orang yang hafalannya sekuat Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik kagum dengan Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah pun sebenarnya kagum melihat begitu kuatnya hafalan daripada Imam Malik. Nah, poin kita di situ adalah bagaimana Imam Malik menjaga adabnya. Nah, maka saat muridnya Imam Malik mengatakan, ya, aku belajar dengan Imam Malik itu 20 tahun. 18 tahun aku gunakan untuk mempelajari adabnya Imam Malik. Jadi ada muridnya Imam Malik itu belajar selama 20 tahun. Dan 18 tahunnya dia gunakan untuk melihat ahwal daripada Imam Malik. Untuk mempelajari bagaimana adab Imam Malik, duduknya, minumnya, mengajarnya. 2 tahun lagi baru aku mempelajari ilmu yang lainnya. Nah, begitu. Saking kan terkenalnya Imam Malik ini dengan adabnya. Kenapa? Karena ilmu Imam Malik bisa aku dapatkan dari orang lain, tapi adabnya Imam Malik itu tidak bisa aku dapatkan pada orang lain. Sulitnya kita mencari orang-orang yang beradab. Sampai-sampai ulama dahulu bahkan mencari guru sekedar untuk melihat bagaimana adabnya. Dan ini adalah pukulan ataupun pelecut bagi pengajar-pengajar ya, untuk betul-betul memperhatikan adab. Karena orang terdahulu sudah mencontohkan bagaimana mereka sangat memperhatikan adab, dan hari ini pun kita kadang melihat menyedihkan karena sedikitnya orang yang memperhatikan adab ya. Maka kita perlu mengembangkan itu lagi. Adab yang luar biasa. Bahkan diceritakan pula bahwa Imam Malik itu di tanah suci Madinah itu dia tidak mau menunggangi kudanya. Dia tidak mau menunggangi kendaraannya. Kenapa? Dia khawatir kendaraannya nanti itu akan menginjak bekas kakinya Rasulullah SAW. Begitulah bagaimana ulama terdahulu menjaga adabnya. Bahkan Rasulullah yang telah tiada, mereka sangat jaga adabnya. Bahkan jejaknya pun mereka hargai. Nah, ini maka kita perlu menumbuhkan dan mengembangkan bagaimana ilmu itu mesti berbasis adab agar kita bisa melahirkan sosok-sosok seperti Imam Malik ini. Baik, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang keilmuan Imam Malik. Nah, Imam Malik itu belajar itu sejak umur 10-an tahun dia sudah belajar. Nah, dan bahkan pada usia 21 tahun Imam Malik ini sudah dipercaya untuk menjadi mufti. Umur 21 tahun sudah dipercaya untuk berfatwa. Ini menunjukkan keluasan daripada ilmu Imam Malik. Imam Syafi'i, kesaksian Imam Syafi'i mengatakan, nah, apabila kita menyebut Imam Malik, menyebut ilmu, maka Imam Malik lah sebagai puncaknya. Sampai begitu Imam Syafi'i mengatakan. Dan Ibnu Uyainah bahkan mengatakan apa? Malik alimu ahlil Hijaz wa huwa hujjatu zamanihi. Imam Malik itu adalah orang yang paling berilmu di kalangan Hijaz, dan dia merupakan orang yang paling kuat hujah di zamannya. Ini kesaksian ulama tentang keilmuan daripada Imam Malik. Maka Imam Zahabi juga tak sungkan-sungkan untuk memuji keilmuan Imam Malik ini. Kata Imam Zahabi, kana alimul Madinah fi zamanihi. Beliau adalah orang yang alim di zamannya di Madinah. Ba'da Rasulullah SAW wa sahibihi Zaid bin Sabit. Setelah Rasulullah SAW, setelah sahabatnya Zaid bin Sabit, Aisyah, kemudian Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyib, kemudian Az-Zuhri, kemudian Ubaidillah bin Umar, kemudian baru Imam Malik. Ini Imam Zahabi mengurutkan orang-orang yang alim. Maka setelah menyebutkan nama Rasulullah, nama sama sahabat yang alim di zamannya, Imam Zahabi menyebutkan nama Imam Malik. Ini masuk dalam rentetan orang alim menurut Imam Zahabi. Bahkan dari zaman istilah kalau bahasa kitanya salafinya lah,
orang-orang salafnya lah. Generasi-generasi pertama pun Imam Malik ini termasuk orang yang sudah unggul, apalagi zaman hari ini. Nah, kenapa? Tentu pertanyaannya begitu. Di antara alasannya karena Imam Malik ini adalah orang yang juga sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Bahkan dia menghabiskan waktunya untuk belajar dan bahkan menghabiskan hartanya, tak sungkan-sungkan untuk menghabiskan hartanya dalam belajar. Dicatat dalam sejarah Imam Malik mau belajar, nggak ada lagi uangnya mau belajar, dia bahkan sampai menjual atapnya. Dia copot atapnya lalu dijual. Apa pernah orang hari ini sampai begitunya dalam belajar? Imam Malik butuh dana untuk belajar, dia butuh biaya untuk belajar, sehingga dia tak punya lagi. Akhirnya apa? Dia copot atapnya lalu dijual. Nah, ini tentu aneh kita mendengar karena jarangnya orang di zaman hari ini seperti itu. Tapi itu pernah dicontohkan oleh Imam Malik. Oleh karena itu Imam Malik dengan ketekunannya yang luar biasa, Imam Malik itu mampu untuk menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Aliman bil Quran, ilmu Quran, tafsir, ya qiraah, tajwid. Nah, kemudian ilmu kalam, ilmu falak, ilmu sastra, ilmu bahasa, banyak dikuasai oleh Imam Malik. Nah, dan Imam Malik belajar bahkan sampai kepada 900 orang syekh. Nah, 900 orang guru Imam Malik ini, dia belajar, baru kemudian dia berfatwa. Dia belajar dengan Nafi' Maula Ibnu Umar, orang-orang yang terkenal dengan keilmuannya. Muhammad Al-Munkadir, Abu Zubair, Az-Zuhri, Abdullah bin Dinar, Abu Hazim dan lain-lain. Jadi banyak Imam Malik ini belajar. Oleh karena itu kehebatan Imam Malik di usia muda, di saat itu banyak orang-orang alim, dia sudah punya kesempatan untuk berfatwa. Dan diceritakan wa ma afta hatta syahida lahu sab'una imaman annahu ahlun lizalika. 70 orang imam. Kalau udah sampai ke level imam tentu bukan sembarangan ilmunya. 70 orang imam menyaksikan fatwa Imam Malik dan mengakui bahwa Imam Malik itu ahli dalam fatwa tersebut. Diakui oleh para ulama tadi. 70 imam. Bayangkan 70 imam. Hari ini cari satu imam saja tidak ada. Imam Malik di umur yang sangat belia, dia berfatwa dan diakui oleh sampai puluhan, sampai 70-an imam mengakuinya. Nah, kemudian wakata babiyadihi mi'ata alfi hadisin wa jalasa dars wa huwa ibnu sab'ata asyara aman. Umur 17 tahun Imam Malik ini sudah menjadi seorang membuka majlis ya. Wa sarat halaqatuhu akbar min khalaqi masyayikhihi fi hayatihim. Bahkan larisnya majlis Imam Malik ini sampai majlisnya Imam Malik ini lebih besar ya dibandingkan dengan majelis-majelis gurunya. Ya itu wajar saja. Seorang guru tidak akan pernah dia iri melihat majelis muridnya lebih banyak daripada dia. Karena ilmu itu bukan untuk dibangga-banggakan ya. Tapi karena keilmuan Imam Malik ini, ketertarikan orang dengan ilmunya, bahkan dengan usia yang muda buka majelisnya lebih ramai. Yazdahimuna ala babihi li aqsil hadis. Pintu Imam Malik itu sampai macet, banyaknya orang berdesa-desakan untuk mengambil hadis dan fikih, sebagaimana kaizdamihim ala babi sultan, sebagaimana orang berduyun-duyun di pintunya seorang penguasa. Begitu kata ulama menceritakannya ya. Walahu hajibun yu'azzinu awalan lil khasati fa iza farahu uzina lil amah. Tapi Imam Malik dia tetap mendahulukan orang-orang khusus ya. Jadi ada majelis khusus untuk orang-orang tertentu, baru kemudian dia buka untuk orang umum. Dan itu biasa. Biasanya kalau guru-guru besar, itu biasanya ada majelis khusus, mungkin majelis asatis, lalu kemudian nanti baru dibuka untuk, itu temanya tentu beda, kan begitu. Bahasa yang digunakan tentu berbeda. Nah, Imam Malik luar biasa dengan keilmuannya, terutama di bidang hadis. Imam Malik dikenal sebagai orang yang sangat memuliakan hadis. Dicatat dalam sejarah bahwa Imam Malik sebelum membaca sebuah hadis, dia akan berwudu dulu. Nah, dia akan berwudu, lalu dia sisir jenggotnya. Nah, lalu dia duduk dengan duduk yang betul-betul tenang dan berhaibah, menjaga wibawa. Jadi menjaga hadis, membaca hadis itu Imam Malik tidak sembarangan. Dia betul-betul duduk dengan rapi, dengan haibah. Dan sebelumnya dia berwudu dulu, dia sisir jenggotnya, baru dia bacakan hadis. Sebegitulah Imam Malik memuliakan hadis Rasulullah SAW.
Nah, dia sangat mencintai hadisnya. Sampai satu ketika Imam Malik radhiyallahu taala anhu ini, Imam Malik pernah ketika mengajar, ketika itu tiba-tiba memerah wajahnya. Ya, kelihatan ada yang tidak beres dalam Imam Malik, memerah, berkeringat. Nah, sampai selesai baca hadis, baru orang bertanya-tanya ada apa. Lalu dia minta lihat, ternyata di belakang Imam Malik ada bekas sengatan daripada kalajengking. Ternyata ada kalajengking yang berkali-kali menyengat belakang Imam Malik, tapi dia tak hentikan pembacaan hadis tadi, saking kan dia memuliakan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Imam Malik? Uhibbu an u'azim hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku suka memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala uhaddisu bihi illa ala taharatin. Aku tidak akan membacakan hadis kecuali dalam keadaan suci. Mutamakkinan wa kana yukrihu an yuhaddisa fit tariq wa huwa qa'imun aw musta'jil. Maka Imam Malik itu dicatat bahwa dia tidak suka ya berbicara hadis di sembarang tempat, di jalanan misalkan. Nah, atau ketika dia sedang berdiri, atau ketika dia sedang buru-buru, dia tak mau bacakan hadis. Dia betul-betul baca hadis itu ketika sudah mantap untuk dibacakan dengan posisi duduk yang baik. Nah, uhibbu an yufhima ma uhaddisu bihi an Rasulullah SAW. Kata Imam Malik, aku suka orang paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitulah Imam Malik ini. Bahkan Ma'in bin Isa menceritakan, kunna Malik bin Anas, kami bersama Malik bin Anas, iza arada an yajlisa lil hadis. Kalau Imam Malik mau buka majlis, itu biasanya ightasala wa tabakhkhara wa tatayyaba. Imam Malik itu mandi dulu, lalu pasang bukhur supaya suasananya menjadi harum, lalu dia pakai wewangian, baru dia baca hadis. Fa iza rafa'a ahada sautihi fi majlisi zakharahu. Kalau ada orang di dalam majelis Imam Malik ini suaranya keras, mengalahkan suara dia yang sedang baca hadis, dia marah. Dibacakan ayat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Bahkan diceramain sama Imam Malik. Kalau ada dia lagi baca hadis, lalu ada orang ngobrol yang suaranya keras, dia ceramain langsung. Kenapa? Begitulah orang harus memuliakan hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi seakan-akan orang, kalau Imam Malik lagi baca hadis, lalu kemudian dia keraskan suaranya, seakan-akan orang lebih mengeraskan suara ketika Nabi berbicara. Begitulah kurang lebih pemahamannya. Nah, sampai ketika Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i ini dikenal sebagai orang miskin, tak punya buku, segala macam. Imam Syafi'i belajar hadis dengan Imam Malik. Di majelis Imam Malik, Imam Syafi'i menulis pakai jarinya begitu. Dia seakan-akan menulis tapi pakai jari, tapi nggak ada yang ditulis. Nah, Imam Malik memperhatikan, tapi dia tidak tegur karena tak bersuara dan takut nanti kalau ditegur pembacaan hadisnya terputus. Nah, maka setelah itu baru Imam Malik selesai majlis, Imam Malik ditegur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kamu ngapain? Main-main kah? Gitu bahasa kitanya. Nah, ternyata Imam Syafi'i tidak main-main. Imam Syafi'i ketika itu sedang menuliskan apa yang dia dengar dari Imam Malik. Cuman dia nulisnya pakai isyarat gitu karena Imam Syafi'i ingatannya kuat. Ditambah lagi memang ketika itu Imam Syafi'i itu tidak punya uang untuk membeli buku dan segala macam. Tapi Imam Malik tak akan membiarkan kalau ada muridnya yang tidak menjaga adab dalam majelis, akan dia tegur secara langsung. Tentu saja berkat itulah Imam Malik ini punya murid-murid yang besar, ya, murid-murid yang besar menjadi di kalangan ulama. Sebut saja Yahya Al-Ansari, Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri ini guru Imam Malik sekaligus minta mencari hadis dari Imam Malik. Guru sekaligus jadi murid, begitu ya. Nah, termasuk Yahya bin Ansari juga demikian. Adapun yang lain yang belajar dengan Imam Maliki ini seperti Ibnu Jurayj, Yazid bin Abdullah bin Hadi, Imam Auza'i, Imam As-Suri, Imam Uyainah, Ibnu Uyainah, Syu'bah, Imam Lais, ya, Lais bin Sa'ad, Ibnu Mubarak, dan bahkan Imam Syafi'i, Ibnu Wahab, semuanya belajar dengan Imam Maliki, ya. Sehingga dengan ketekunan Imam Maliki, dengan adab-adabnya tadi, dengan luar biasa keilmuannya, mampu melahirkan murid-murid yang luar biasa. Ini kehebatan daripada Imam Maliki. Kenapa? Di antara sebab lain adalah keistimewaan Imam Maliki ini, dia sangat hati-hati di dalam meriwayatkan hadis. Nah,
Imam Maliki ini dalam meriwayatkan hadis, memberikan hadis kepada muridnya itu penuh dengan kehati-hatian. Nah, bahkan diceritakan ada seorang laki-laki ya datang ke rumah Imam Malik, tapi tak banyak dikasih Imam Malik hadis. Seharusnya dia bisa banyak dapat, tapi dia dapat cuma sedikit. Jadi dia bertanya, ya Aba Abdullah, aqamtu ala babika sab'ina yauman. Aku sudah berada di pintu ini 70 hari. Waqad katabtu sittina hadisan. Aku cuma dapat 60 hadis. 70 hari sahabat ini ya berada di pintu Imam Malik, tapi cuma mampu menulis 60 hadis. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Karena Malik iza syakka fil hadis taraha kullu. Imam Malik kalau ragu aja dalam hadis itu, ada hal yang dia ragukan, sanadnya atau apanya, dia buang, dia tak pakai. Begitulah kehati-hatian Imam Malik. Maka kata Imam Syafi'i apa? Iza ja'akal asar an Malik fasyudda bihi yadak. Kalau kamu dapat hadis dari Imam Malik, pegang kuat-kuat. Di situlah kesaksian Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tak meragukan hadis dari Imam Malik, karena dia sadar betul bahwa Imam Malik ini sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Maka kalau menurut Imam Syafi'i, kalau dapat hadis dari Imam Maliki, ya peganglah kuat-kuat. Kenapa? Karena ada jaminan bahwa itu sangat hati-hati ya. Maka di dalam berfatwa pun dia berhati-hati juga. Nah, Imam Malik mengatakan apa? Jannatul alim la adri. Jannatul alim la adri. Senjatanya orang berilmu itu mengatakan tidak tahu. Jadi Imam Malik itu kalau mengajar ditanya orang, lebih banyak bilang tidak tahunya. Dia tak sembarangan menjawab. Kalau kita kadang melihat ada orang-orang dipaksakan untuk menjawab, padahal dia sendiri sebenarnya tidak pasti jawaban itu. Imam Malik tidak, sangat hati-hati dalam menjawab. Bahkan dia lebih suka mengatakan tidak tahu kalau dia ragu. Nah, kata Haisam bin Jamil menceritakan bahwa sami'tu Malikan su'ila an samani wa arba'ina mas'alah. Aku pernah mendengar Imam Malik ditanya 48 masalah. Fa ajaba fi isnaini wa salasin minha la adri. 32 dari 48 itu dia jawab tidak tahu. Ditanya 48, dijawab 32 itu jawabannya tidak tahu. Berarti dijawab cuma 16 pertanyaan. Ini kehati-hatian Imam Malik. Orang kita tidak, ditanya satu jawabannya 10. Imam Malik tidak begitu. Khalid bin Khadash menceritakan, orang lain yang menceritakan, qadimtu ala mali arba'ina mas'alatan. Aku datang membawa 40 masalah kepada Imam Malik. Fama ajabani minha illa fi 5 masail. Dari 40 masalah Imam Malik cuma jawab 5 masalah saja. Jadi kehati-hatian. Seorang alim perlu belajar dengan Imam Malik. Kenapa? Imam Malik ini mengajarkan kepada kita sebagai seorang alim, sebagai seorang yang dipercaya untuk menjawab satu masalah, agar tidak terburu-buru di dalam menjawab pertanyaan. Inilah Imam Malik, seorang ulama besar yang alim di bidangnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentinglah perjalanan Imam Malik. Imam Malik juga ini pernah mendapatkan cobaan. Ya, Muhammad bin Jarir menceritakan, Malik qad daraba bis-sayyad wa ikhtalafa fi sababi zalika. Imam Malik ini juga dapat cobaan yang sama seperti Imam Abu Hanifah. Imam Malik ini juga pernah kena cambuk oleh penguasa, ya. Nah, kenapa? Karena kegigihan dan keistiqomahan Imam Malik di dalam berpendapat. Imam Malik ini pernah memfatwakan ya sebuah hukum, laisa ala mustakrihin tolak, orang yang terpaksa tidak jatuh tolaknya. Itu menurut Imam Malik. Nah, maka Imam Malik kokoh dengan pernyataannya itu. Maka dengan gara-gara pernyataan itu menjadi penyebab entah apa fitnah-fitnah yang muncul kepada Imam Malik, maka sebagian daripada penguasa itu bahkan menghukum Imam Malik. Nah, kata Fudail bin Ziyad Al-Qattan menceritakan, Sa'altu Ahmad bin Hanbal man daraba Malik bin Anas. Fudail bin Ziyad Al-Qattan bertanya kepada Imam Hambali, siapa sebenarnya yang memukul, yang berani mencambuk ya Malik bin Anas. Kata dia, darabahu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, darabahu ba'dul wulah. Sebagian penguasa itu ada yang menghukum Imam Malik. La adri man huwa, aku sendiri tak pasti siapa, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Innama darabahu fi talaqil mukrih.
orang itu menghukum Imam Malik gara-gara memfatwakan tentang tidak jatuhnya tolak orang yang dalam keadaan terpaksa. Nah, oleh karena itu entah apa masalahnya, wallahu alam detailnya bagaimana, akhirnya Imam Malik mendapatkan cobaan. Inilah ulama ya. Ulama itu hampir semuanya ulama besar itu mendapatkan cobaan dalam hidupnya, dan rata-rata mereka kadang bermasalah dengan penguasa ya. Itu biasa saja. Imam Malik ya. Imam Malik ini punya perkataan-perkataan yang betul-betul mutiara ya. Di antara perkataan mutiara Imam Malik ini apa? Inna rajula iza zahaba yamdahu nafsahu zahaba baha'ahu. Ya, seorang laki-laki itu apabila ya dia memuji dirinya sendiri, maka akan hilanglah harga dirinya, akan hilanglah haibah kehormatannya. Ini perkataan daripada Imam Malik ya. Nah, di antara perkataan Imam Malik lainnya yang mestinya terniang-niang di telinga kita hari ini, Imam Malik mengatakan apa? Ya ibna akhi ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilma. Imam Malik pernah berkata kepada seorang anak, kata Imam Malik, belajarlah adab dulu sebelum kamu belajar ilmu yang lain. Nah, ini perlu untuk kita kuasai disiplin-disiplin seperti ini. Kadang kita memaksakan sains kepada anak kita. Masih SD sudah diajarkan sains misalkan, tapi kita lupa untuk mengajarkannya adab. Akhirnya kita dapat anak yang pintar, tapi bagaimana berperilaku yang benar kepada orang tua dia nggak paham. Kadang kita dapat anak profesor dengan keilmuan yang luar biasa, tetapi ketika berperilaku baik dia tidak sanggup. Ini lebih sangat menyedihkan ya. Oleh karena itu kita perlu hati-hati. Hati-hatinya di mana? Di dalam memberikan pendidikan yang bagus, maka kita perlu untuk mendahulukan adab dari segala macam. Nah, nilai Imam Malik. Imam Malik ini belajar dengan 900 orang guru, 300 di kalangan tabi'in, dan 600 orang gurunya di kalangan tabi'in. Ini kata Imam Nawawi. Imam Zahabi juga mengatakan bahwa Imam Malik ini ya pernah belajar dengan Nafi dan melazimkan keilmuannya dengan Imam Nafi, Sa'id Al-Makbari, Na'im Al-Mujammar, Wahab bin Kaisan Az-Zuhri, Ibnu Munkadir dan lain-lain. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik hari ini bersama kita meninggalkan kitab besar ya, kitab yang sangat populer dan kitab yang terus dijadikan rujukan sepanjang zaman, yaitu kitab hadis Muwatta ya. Muwatta ini dianggap sebagai kitab yang pertama. Nah, jadi dikatakan oleh Abu Bakar bin Arabi menceritakan Muwatta huwal asal awal. Muwatta inilah asal pertama kitab hadis. Wal lubab. Nah, dan inti daripada hadis-hadis itu ada dalam kitab Muwatta. Wa kitabul Bukhari huwa aslu sani fi hadzal bab. Imam Sahih Bukhari itu dapat digolongkan sebagai apa? Sebagai asal yang kedua dalam bab ini. Nah, jadi banyak orang beranggapan bahwa bahkan kitab hadisnya Imam Malik ini yang terbaik daripada semuanya, yaitu kitab Al-Muwatta. Sannafal Imam Malik Muwatta wa tawakha fihi al-qawi min hadis ahli al-Hijaz wa mazajahu bi aqwali sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum. Wa qad wada'a Malik Al-Muwatta ala nahwi 10,000 hadis. Imam Malik mencantumkan 10.000 hadis dalam kitab Muwatta. Falam yazal yanzur fihi fi kulli sana wa yasqutu minhu hatta baqa hadza. Awalnya 10.000 hadis. Terus dikoreksi, diteliti oleh Imam Malik sampai sekarang yang tersisa. Nah, jadi Imam Malik ini terlihat hati-hati. Jadi kitab Muwatta ini adalah kitab yang betul-betul luar biasa ya. Kitab yang disusun oleh Imam Malik penuh dengan kehati-hatian. Nah, bahkan Imam Syafi'i mengatakan apa? Ma fil ardi kitabun minal ilmi aksaru sawaban min Muwatta Malik. Di bumi ini tidak ada kitab hadis yang lebih benar, lebih banyak benarnya dibandingkan daripada kitab Muwatta'nya Imam Malik. Nah, tapi ulama mengatakan apa? Innama qala Syafi'i hadza qabla wujudi Sahih Bukhari wa Muslim. Tapi ulama mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata begitu, mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sahih dibandingkan dengan Muwatta, karena ketika itu belum muncul kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena Imam Bukhari dan Imam Muslim itu lahir belakangan. Nah, itu dia.
Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, inilah kisah yang mulia, yang agung, yang luar biasa. Imam Malik wafat pada tahun 80. Imam Malik ini berumur ketika wafat itu 89 tahun. Dia wafat pada tahun 179. Nah, dia wafat pada pagi, pada subuh tanggal 14 Rabiul Awal, dan disolatkan oleh Amir, seorang pemimpin, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Nah, hari ini mazhabnya tersebar di mana-mana, ilmunya diakui. Mudah-mudahan Allah mewariskan ilmu Imam Malik ini kepada kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.